Salam olahraga, salam sehat selalu bagi teman-teman sekalian. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di tentang seputar timnas Indonesia. Tentunya masih di sini pertarungan final antara Indonesia dan Thailand U19 akan menjadi perlawanan yang sangat penting, pertarungan yang sesungguhnya untuk skuad Garuda Muda bersama Coach Indra Sapria. Jadi kalau kita melihat dari para statistik dari kedua tim ini, mulai dari Thailand kemudian Indonesia U19 ini sama-sama mendulang keberhasilan yang cukup mumpuni ya. Dan jika melihat permainan apa yang diturunkan oleh kedua pelatih ini, baik dari pelatih Indra Sapri kemudian Emerson Pereira dari Thailand, di mana kedua tim ini sama-sama melakukan permainan yang tidak juga cukup hebat ya. Artinya permainan yang disajikan dari kedua pelatih ini selama fase grup ini sangat tidak menarik dan sangat monoton ya. Bukan hanya Indonesia saja yang mendapatkan kritikan di bawah Coach Indra Sapri, tetapi Thailand selama fase grup banyak menyatakan dari kalau kita melihat dari permainan-permainan yang ada pada saat itu. Namun pada saat ini permainan dari Thailand selama fase grup itu tidak menjanjikan dan bahkan banyak kritikan pula dari publik Thailand ya sahabat-sahabat Garuda. Tetapi kalau kita melihat dari starting up yang bakal diturunkan oleh dari kedua pelatih ini tentunya sangat menarik karena ini adalah partai final, akan disajikan ataupun pertarungan yang akan sangat sengit dan akan lebih menarik daripada pertarungan kemarin ketika Indonesia melawan Malaysia yang berhasil dengan bagi Indonesia itu alhamdulillah ya mendapatkan gol yang turun dari langit. Artinya gol itu adalah gol keberuntungan untuk tuan rumah. Jadi kemungkinan dari starting yang bakal diturunkan oleh Coach Indra Sapri sama seperti ketika melawan Malaysia, yaitu dengan formasi 3-5-2, yaitu mulai dari Ikram sebagai penjaga gawang, kemudian Iqbal Gwijanggi, kemudian Kadek Arel, Al-Fahrezi Buffon. Jadi ketiga back ini akan menjadi penghadang tangguh ya. Kemudian ada Donitri Pamungkas dan Kaviatur Rizky, juga ada Welber Jardim, kemudian Vico Dennis dan Mufli Hidayat. Kemudian penyerang ya. Jadi ada dua sosok yaitu Jenevan kemudian Arkan Kakak. Jadi mampukah dari kedua nama ini untuk kedua striker dengan mengandalkan dua penjedor dari ketangguhan dari lini pertahanan dari Thailand, mampukah dari kedua nama ini mulai dari Jenevan ataupun Arkan Kakak, itu tergantung pada bagaimana lini belakang dan lini tengah itu memainkan skema yang baik, artinya membuat dari permainan yang atraktif. Artinya umpan-umpan yang disajikan nanti kepada para striker itu bisa menembus pertahanan lawan. Jadi artinya juga bahwasanya striker ini tidak berjuang sendirian. Kemudian formasi yang bakal diturunkan oleh Emerson Pereira di sini bersama Thailand di sini juga kemungkinan bakal memainkan dengan skema 4-4-2. Jadi skema itu akan menghadap Garuda Nusantara, Garuda Muda yang bakal menjedor pertahanan Thailand. Maka itulah dengan formasi 4-4-2 akan menjadikan Thailand lebih bertahan ataupun dari skema serangan balik ya. Jadi skuad Garuda harus lebih waspada dari serangan balik yang dilakukan oleh Thailand nanti. Dan juga ya sahabat-sahabat Garuda, ada sebuah hal yang sangat menarik juga, bagaimana ketika timnas Indonesia berhasil menumbangkan dari timnas Malaysia yang merupakan ternyata ya rival, yang namanya rival itu tidak pernah tenggelam begitu saja ya, meskipun sudah lama tidak bertemu. Dan sebelum ini para media Malaysia yang menyatakan bahwa Indonesia akan bermain curang ya, dan juga Malaysia akan mendulang kemenangan seperti pada tahun-tahun lalu yang menyebutkan kemenangan kalau nggak salah 4-1 ya. Jadi Indonesia itu menjadi kandang dari Malaysia, dan alhasil dari timnas Indonesia berhasil menumbangkan skuad Harimau Malaya Muda dengan skor keberuntungan.
Tetapi pada saat ini, mampukah timnas Indonesia untuk menumbangkan dari Thailand yang juga merupakan rivalitas dari kedua kubu ini? Yang namanya rivalitas ini tidak akan pernah tenggelam, sahabat, ketika sudah bertemu. Dan juga sahabat-sahabat Garuda, kalau kita melihat dari statistik permainan dari kedua tim, baik Thailand U19 ataupun Indonesia U19 ini selama fase grup ini cukup menarik sekali ya. Kalau kita melihat dari Indonesia selama fase grup kemudian hingga melaju ke final, Indonesia tidak pernah tumbang dan selalu meraih hasil kemenangan dengan poin sempurna. Jadi 3 poin selama pertandingan Indonesia berhasil mendapatkan hal itu. Berbeda dengan Thailand ketika menghadapi lawan Malaysia berhasil memainkan dengan permainan yang imbang, artinya mendapatkan 1 poin dalam pertandingan itu. Sehingga pada pertandingan kemarin ketika Indonesia membuat Malaysia muda itu harus tunduk di kepala Garuda ternyata dengan cakar-cakar yang dilakukan oleh Coach Indra Sapri. Jadi mohon ya sahabat-sahabat Garuda, tolong jangan dikotomi dengan yang namanya pemain naturalisasi dengan pemain lokal. Semuanya itu adalah untuk Indonesia. Jadi jangan selalu membedakan. Jadi berikan doa terbaik kalian, dan jika yang perlu dikritik maka kritiklah hal itu dengan kenyataan yang ada di lapangan. Jadi mari kita sportif sebagai supporter dan juga memberikan dukungan yang luar biasa baik di rumah ataupun yang di stadion khususnya ya. Jadi berikan sorak-sorai kalian, jangan hanya melihat begitu saja. Kalian itu datang ke stadion bukan hanya untuk melihat saja sahabat, tetapi memberikan bagaimana sorak-sorai kalian membangkitkan dari cakar-cakar yang ada pada Garuda Muda ini. Oke sahabat-sahabat Garuda, ini ada beberapa cuplikan yang sangat menarik dari pernyataan Malaysia ya, yang sebelumnya akan menghasilkan skor luar biasa ketika menghadapi Indonesia, dan alhasil Indonesia berhasil menjawab kritikan dari Malaysia sendiri, dan Indonesia berhasil meraih kemenangan yang juga merupakan yang bisa dikatakan luar biasa ya. Dan hal ini sahabat-sahabat Garuda ini juga Oke lah, tanpa lama-lama kita langsung simak bersama bagaimana tanggapan kalian. Langsung ditulis di kolom komentar dan kasih komentar yang bisa mencekam. Oke, langsung saja. Ketua apa khabar follower page Harimau Malaya. Jumpa lagi minggu ni dalam segmen Aperture Owl. Yes. Kali ni kita akan bincangkan topik yang mungkin banyak diperdebatkan sekarang, iaitu kejohanan AFF under 19 tahun yang berlangsung di Indonesia, di mana esok akan berlangsungnya perlawanan yang paling dinanti-nantikan oleh penyokong Harimau Malaya dan juga Sang Garuda, iaitu menemukan antara pasukan Malaysia bawah 19 dan Indonesia bawah 19 di peringkat separuh akhir. Tapi sebelum kita menjurus kepada bawah 19, kita lihat dulu secara ringkas mungkin rekod pertemuan kedua-dua pasukan di peringkat umur yang lain. Contohnya di peringkat senior, mungkin pertemuan terakhir antara Indonesia dan juga Malaysia adalah ketika kelayakan Piala Dunia pada tahun 2022. 2 kali perlawanan berlangsung, kedua-duanya dimenangi oleh pasukan Malaysia, iaitu 3-2 dan juga 2-0. Untuk bawah 23 tahun pula, perlawanan terakhir adalah pada kelayakan Piala Asia bawah 23 2018, di mana Malaysia menang sekali lagi 3-0, dan juga bawah 17 tahun lepas berlangsung untuk kelayakan Piala Asia bawah 17. Pasukan Malaysia berjaya menewaskan pasukan Indonesia 5-1. So itu adalah peringkat umur yang lain lah. Apa cerita untuk bawah 19? Seperti mana yang korang sedia maklum, siapa yang follow kejohanan AFF bawah 19 ini daripada mula, boleh lihatkan dominasi kedua-dua pasukan ini. Pasukan Indonesia cemerlang di kumpulan A apabila menewaskan, membelasah pasukan-pasukan lawannya, antaranya Filipina pada perlawanan pertama iaitu sebanyak 6-0, kemudian menewaskan Cambodia dengan 2-0, dan perlawanan terakhir peringkat kumpulan menewaskan Timor Leste 6-2. Manakala Malaysia juga mengganas
Di grup C, mereka tampil selaku juara grup C. Perlawanan pertama menewaskan pasukan Brunei 11-0. Perlawanan kedua membelasah Singapura 5-0. Dan perlawanan terakhir mereka terikat dengan pasukan Thailand 1-1 dan akhirnya menjadi juara kumpulan C. Jadi dengan reputasi kedua-dua juara kumpulan ni bertemu di peringkat separuh akhir, pastinya perlawanan esok akan menjanjikan satu persaingan yang sangat sengit. Siapa pemain-pemain tumpuan untuk kedua-dua pasukan? Untuk pasukan Indonesia, mungkin kita boleh lihat kepada penjaring-penjaring gol yang pada peringkat kumpulan ni dah banyak dah memberikan aksi yang luar biasa. Antaranya Abdul Manan dengan 2 gol, Gui Jahangir 3 gol dan Raven 3 gol. Manakala untuk Malaysia, kita ada G Pavitran 4 gol, Abid Safaras 3 gol dan juga 2 player yang mungkin kita ingat lagi nama dia sebab dia beraksi juga pada AFF 19 bawah 19 yang lalu, iaitu Haikal Danish dan juga Adam Haikal. Okey, dibantu juga oleh pemain tengah yang sedang meningkat naik sekarang ni, Muhammad bin Abu Khalil. Sebaik tamat AFF ni, dia akan terus terbang ke Liga Jepun J3 untuk bermain bersama Osaka FC. Jadi memang luar biasa pertembungan. Kebolehan dua-dua pasukan ni esok akan diperlihatkan. Jadi anda fan bola sepak kedua-dua pasukan, siapa yang anda rasa akan lebih menyelah? Siapa yang anda rasa akan ambil peluang ni sebaik mungkin? Adakah Malaysia mampu untuk mempertahankan kejuaraan yang dimiliki 2 tahun lepas? Kalau 2 tahun lepas di bawah kendalian Hassan Sazali Waras, Malaysia sistem permainannya lebih banyak bertahan dan kemudian counter attack. Kali ini di bawah Juan Torres Garrido nampak lebih seimbang, permainan sistematik, serangan pun berbahaya. Jadi mungkin kita sebagai rakyat Malaysia, kita pasti nak tengok Malaysia menang. Apapun bukan tugas mudah untuk pasukan Malaysia. Sama-sama kita nantikan esok kemampuan anak-anak muda kita. Belinda, seperti apa reaksi dari penonton setelah menyaksikan Indonesia sukses melaju ke partai final Piala AFF U19? Ya Reza dan pemirsa, selamat malam. Luar biasa antusias dari penonton karena Belinda mengikuti pertandingan sejak awal hingga akhir dan memang pertandingan berlangsung sangat sengit antara Indonesia Malaysia di semifinal Piala AFF U19 2024 kali ini. Karena dia merupakan laga penting bagi Indonesia untuk menentukan melaju ke babak final. Dan memang untuk di babak awal ini Indonesia dan Malaysia masih saling bertahan dan saling serang. Namun akhirnya di babak kedua menit ke-77 Indonesia berhasil membobol gawang Malaysia dan akhirnya ini mendapatkan respon yang luar biasa dari para supporter yang ada di Gelora Bung Tomo Surabaya. Karena memang mereka tak henti-hentinya, Reza dan juga pemirsa, memberikan semangat dan yel-yel tentunya gemuruh stadion Gelora Bung Tomo ini terus bergemuruh sejak awal pertandingan hingga akhir. Dan akhirnya Indonesia berhasil menang. Coba kita bertanya pada supporter yang luar biasa ini, Reza. Permisi Mas, bagaimana permainan Indonesia malam hari ini bersama Malaysia? Menarik sekali, sangat menarik sekali. Cukup bangga dengan teman-teman timnas Indonesia. Saya bangga sekali dengan rakyat Indonesia. 1-0 cukup untuk melawan di final. Nanti sama Thailand gimana Mas di final? Ada prediksi? 2-0. Boleh saya minta semangatnya dulu dong untuk Indonesia malam hari ini? Indonesia! Terima kasih Mas, doa kita bersama Reza dan juga pemirsa. Hadiah ulang tahun kemerdekaan RI, merdeka. Semoga ini bisa memberikan semangat ya, suntikan semangat untuk skuad Garuda Muda yang nanti akan berlaga kembali hari Senin. Reza dan juga pemirsa jangan lewatkan babak final yang nantinya Indonesia akan berlaga kembali melawan Thailand, yang mana tadi sore Thailand sudah menang melawan Australia dengan skor 1-0. Kita beri doa dan dukungan terus untuk skuad Garuda Indonesia. Demikian laporan dari Surabaya, kembali ke studio Reza. Baik, Belinda Firda, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Stadion Gelora Bung Tomo. Selamat bertugas kembali dan selamat menikmati euforia kemenangan Indonesia atas Malaysia bersama dengan para supporter di sana. Terima kasih Belinda. Memberikan analisa dari pertandingan semifinal Piala AFF U19 tahun 2024 antara Indonesia versus Malaysia yang berakhir untuk kemenangan Indonesia dengan skor 1-0. Dengan hasil akhir ini berarti Indonesia lolos ke pertandingan final dan nanti pada tanggal 29 Juli akan berhadapan dengan Thailand yang lebih dulu memastikan lolos ke final setelah berhasil mengalahkan Australia juga dengan skor 1-0. Dan seperti yang saya jelaskan teman-teman, di konten preview untuk pertandingan malam hari ini,
bahwa kemungkinan besar memang Indonesia lah yang akan lolos ke final dengan mengalahkan Malaysia. Karena memang saya sudah yakin dengan kualitas pemain yang kita punya, bahwa para pemain kita pasti akan bisa berjuang habis-habisan untuk bisa meraih kemenangan atas Malaysia, yang memang kita tahu juga adalah tim dengan permainan yang rapi. Bahkan di pertandingan malam hari ini, Malaysia juga bisa menciptakan beberapa peluang emas untuk bisa mencetak gol. Tapi penjaga gawang kita, Ikram, bermain sangat baik, melakukan 2 saves yang krusial, dan beberapa kali mengambil keputusan yang tepat untuk keluar dengan cepat dari garis gawangnya agar bisa menangkap bola. Dan memang pertandingan ini adalah pertandingan yang super berat bagi para pemain kita, karena para pemain Malaysia bermain dengan strategi compact football yang saya jelaskan juga di konten preview untuk pertandingan ini kan, bahwa para pemain Malaysia pasti bermain dengan strategi compact football karena itulah strategi atau taktik andalan dari pelatih mereka asal Spanyol, Juan Torres Garrido kalau nggak salah namanya. Dan para pemain Malaysia memang bermain lebih tenang daripada para pemain kita. Ini jelas terlihat teman-teman, karena para pemain Malaysia sebetulnya tidak banyak melakukan kesalahan di lini pertahanan mereka, kecuali pada saat tadi Buffon mencetak gol kemenangan bagi Indonesia. Jadi memang seperti yang juga saya jelaskan di konten preview untuk pertandingan ini, bahwa ketenangan adalah kunci di pertandingan semifinal ini. Dan memang para pemain kita lebih eksplosif dalam membangun serangan, tapi tampak jelas para pemain kita terlalu terburu-buru dalam melepaskan yang namanya itu final pass atau umpan kunci terakhir. Maka itu bola tidak selalu bisa diberikan kepada 2 striker yang bermain di depan sejak menit-menit awal jalannya pertandingan. Dan saya sungguh kaget bahwa Indra Safri memilih formasi 3-5-2. Karena saya jelaskan juga di konten preview untuk pertandingan ini, saya perlu memberikan penjelasan kepada teman-teman tentang apa yang saya jelaskan di konten preview agar teman-teman juga bisa paham ya, agar nih relate nih ke pertandingan malam hari ini. Kan saya jelaskan juga di konten preview bahwa saya harapkan, atau ya feeling saya, formasinya kemungkinan akan kembali ke 3-4-3. Kenapa? Karena berhadapan dengan tim yang bermain strategi compact football, harus ada pergerakan penetrasi dari 2 penyerang sayap untuk mengganggu 2 fullback atau wingback dari para pemain tim lawan yang mengandalkan compact football, artinya memadatkan lini tengah dan juga merapatkan barisan pertahanan. Jika ada pergerakan-pergerakan penetrasi, itu yang bisa menyulitkan para pemain tim lawan untuk membangun transisi dengan strategi compact football mereka. Tapi dari awal formasinya kan adalah 3-5-2 dengan mengandalkan 2 pemain kreatif di tengah, Welber Jardim dan juga Caviato Rizky, tapi gak jalan ini. Karena sepertinya para pemain Malaysia sudah paham bahwa dengan formasi 3-5-2 yang tentu mereka sudah mendapatkan informasinya beberapa saat sebelum kick-off, yang mereka harus bisa mengunci 2 pemain di lini tengah Indonesia, Caviator dan juga Welber Jardim. Memang ada opsi untuk membangun serangan dari sayap, tapi kita tidak punya yang namanya penyerang sayap. Kita punya yang namanya wingback di menit-menit awal jalannya pertandingan, dan wingback kita ini sebetulnya bermain terlalu pasif. Artinya tidak banyak melakukan pergerakan tanpa bola. Yang kita perlukan lawan tim-tim yang mengandalkan compact football, ya compact football strategi, atau bermain dengan memadatkan lini tengah, kita perlu banyak pemain yang melakukan pergerakan tanpa bola. Dan betul kita punya 2 striker di depan, tapi 2 striker kita di depan ini juga dikunci ya kan oleh para pemain Malaysia. Mereka melakukan man marking kepada Jens Revan atau juga Arkan Kaka. Dan Arkan Kaka juga beberapa kali mengambil keputusan yang terlambat untuk membagi bola. Padahal pergerakannya sudah cukup baik untuk menyisir dari sektor flank di sebelah kiri. Seperti yang juga biasa dilakukan oleh Jens Revan. Kalau nggak dia bergerak dari kanan, maka dia akan bergerak dari kiri. Tapi harus bisa cepat membagi bola. Nah ini beda dengan Jens Revan. Jens Revan tuh beberapa kali bisa menjadi penyuplai bola bagi pemain-pemain kita lainnya yang melakukan pergerakan dari second line. Tapi kan kita bisa melihat fighting spirit dari para pemain kita. Artinya ya dari segi mentalitas para pemain kita nih punya semangat juang yang luar biasa. Walaupun ya saya harus jujur bahwa dari segi ketenangan para pemain kita nih nggak tenang. Tampak ya mereka punya pressure untuk meraih kemenangan di pertandingan semifinal ini. Padahal jika mereka bermain dengan tenang, mungkin nggak perlu menunggu sampai babak kedua ya untuk bisa mencetak gol. Mungkin di babak pertama juga sudah tercipta sebuah gol. Tapi karena bermainnya terlalu tegang gitu, ya kan sehingga memang ada banyak juga kesalahan passing yang mereka lakukan dan permainan yang sebetulnya sudah bisa kebaca oleh para pemain Malaysia karena terlihat jelas bola diberikan ke wingback naik sedikit akan berikan bola ke tengah. Nah pemain di tengah akan coba untuk supply ke salah satu striker di depan. Nah itu sudah bisa dibaca oleh para pemain Malaysia. Maka itu yang mereka lakukan adalah menutup ruang. Pada saat mereka menutup ruang, otomatis suplai bola ke depan itu akan terhambat. Namun kan bagusnya di babak kedua Indra Safri melakukan perubahan yang sangat besar,
Yang pertama, dia melakukan 2 pergantian pemain, ya kan teman-teman? Vigo Dennis dan juga Arkan Kaka ditarik keluar, dan yang masuk adalah Rizky Afrizal dan juga di sektor flank lainnya Arliansyah kan. Nah, ini yang saya harapkan. Jadi formasi kembali ke 3-4-3. Dengan adanya Arli dan juga adanya Rizky, akan ada lebih banyak pemain yang melakukan progressive run. Artinya akan melakukan pergerakan secara progresif. Ya, lebih banyak lagi pemain kita ke ruang pertahanan Malaysia. Untuk apa? Untuk bisa membingungkan mereka. Kalau nggak di babak pertama, para pemain Malaysia tuh enak banget dalam bertahan. Ya kan, nggak ada peluang sama sekali dari para pemain kita. Memang nggak ada peluang juga yang berbahaya dari para pemain Malaysia. Tapi mereka juga memang nggak mau bermain terbuka di babak pertama. Mereka memilih bermain super defensif karena itulah game plan mereka. Defend dulu, jangan sampai Indonesia mencetak gol di menit-menit awal. Tapi di babak kedua, mereka keluar menyerang kan? Sebelum adanya pergantian pemain tersebut dari Indonesia. Kan bahkan mereka hampir mencetak gol melalui pemain mereka yang namanya Haikal. Ada satu lagi pemain mereka tuh bernomor punggung 11, Pak Fitran ya kalau nggak salah namanya. Nah, dia cukup bagus permainannya. Tapi di babak kedua kan dia udah nggak bisa bergerak leluasa. Karena ada 2 penyerang sayap kita. Nah, jadi ya bagus juga Indra Safri akhirnya mengambil keputusan secara cepat. Ada plan B dari Indra Safri untuk bisa mengubah skema permainan dari Indonesia. Dan memang masih banyak salah passing. Kesalahan dalam melakukan passing dari para pemain kita. Ini semua karena tampak mereka tidak tenang, teman-teman. Jadi seharusnya di pertandingan babak knockout atau fase gugur, apalagi tim ini kan dipersiapkan untuk bisa lolos ke Piala Dunia, ya mereka harus bermain dengan tenang, nggak boleh ada pressure sama sekali. Apalagi usia mereka kan masih muda, mereka harus bisa coba menikmati jalannya pertandingan. Bukan berartinya mereka bermain dengan santai, enggak, tapi mereka harus bisa coba bermain dengan level ketenangan yang tinggi, yang seperti yang dilakukan sebetulnya oleh para pemain Malaysia. Tapi para pemain Malaysia, ya pada saat mereka keluar menyerang, sebetulnya mereka juga lebih banyak melakukan pergerakan dari tengah dan tidak bisa memberikan suplai bola ke striker mereka. Karena pertahanan kita juga sebetulnya nggak jelek. Ya juara gak juara itu nanti kita pikirkan. Tapi yang penting jangan kalah lawan Malaysia. Kita harus menang lawan Malaysia dan para pemain berjuang habis-habisan. Jadi ya pada saat memang ada 2 penyerang sayap masuk, nah kita lihat lebih banyak peluang dari Indonesia dan lebih banyak pergerakan-pergerakan yang membahayakan lini pertahanan dari Malaysia, sehingga para pemain Malaysia walaupun kemudian mereka sempat keluar menyerang di menit-menit awal babak kedua, akhirnya mereka harus betul-betul bertahan dan mereka memang beberapa kali membangun transisi, tapi mereka juga sulit menciptakan peluang ke arah gawang dari Ikram. Dan saya melihat pada saat ada 2 penyerang sayap masuk, memang 2 wingback kita lebih disiplin dalam mengawal lini pertahanan. Itu sangat penting, jangan sampai banyak pemain kita yang ikut terlibat dalam proses serangan, tiba-tiba nanti dalam recovering position atau dalam proses transisi negatif, para pemain kita itu terlambat untuk bisa menutup ruang yang telah terbuka setelah mereka ikut dalam proses membangun serangan. Nah, artinya Indra Safri meminta kepada para pemain boleh menyerang, silahkan menyerang, tapi 2 pemain yang berada di flank, yaitu wingback, itu tidak boleh terlalu jauh menyerang karena sekarang sudah ada 2 penyerang sayap. Dan juga Jens Raven bermainnya lebih efektif ketika dia didukung oleh 2 penyerang sayap karena dia juga bisa memantulkan bola kepada pemain lainnya seperti Welber Jardim yang sering muncul dari tengah. Kemudian lebih bagus lagi pada saat Tony Firmansyah ini masuk loh. Kenapa? Karena pressing dari para pemain Malaysia di tengah itu sebetulnya cukup intens, menyulitkan para pemain kita untuk membagi bola dari tengah. Welber Jardim saja sulit banget mendapatkan ruang. Dengan adanya Tony Firmansyah ini yang memberikan counter press kepada para pemain Malaysia. Bahkan Tony itu seharusnya sudah mencetak gol ketika dia mendapatkan peluang. Jadi memang saya melihat bahwa game plan dari Indra Safri yang awalnya tidak berjalan secara mulus, akhirnya dia rubah, yang mengagetkan para pemain Malaysia karena dia rubah ini skema di tengah jalannya pertandingan di babak kedua. Dan memang gol dicetak lagi oleh salah satu center back kita yang menarik juga ya. Jadi lebih banyak gol dicetak oleh para center back kita ya, seperti Kadek Arel, ada Iqbal, dan juga malam hari ini ada Alvarezi Buffon. Ya tapi gak ada masalah juga, yang penting kan timnas kita bisa meraih kemenangan. Dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya kan targetnya ya, jadi jangan salah paham ya teman-teman ya, targetnya bukan untuk menjadi juara di Piala AFF U19 kali ini. Kalau bisa menjadi juara bagus dong, itu kan bonus ya, bukan artinya para pemain kita akan melepas Piala AFF ini. Tapi ya intinya para pemain ini harus bisa bermain secara rapi. Nah saya agak kecewa di babak pertama tuh para pemain kita gak bisa bermain dengan rapi, banyak sekali bola yang hilang di lini tengah. Nah ini yang harus menjadi bahan evaluasi bagi Indra Safri untuk bisa menjelaskan kepada para pemain bahwa ketika bola itu sudah masuk di tengah, ketika ada pressing dari para pemain tim lawan, apalagi nanti di final kita akan berhadapan dengan Thailand, yang saya tadi siaran pertandingan Thailand pressingnya luar biasa, para pemain Australia itu gak bisa gerak di tengah. Nah nanti kalau lawan Thailand gak bisa kehilangan bola terlalu sering di tengah,
pressingnya harus bagus. Nah, pada saat dua penyerang sayap kita masuk, pada saat skemanya menjadi 3-4-3, dua pemain kita di tengah bisa fokus juga untuk melakukan pressing, walaupun dua pemain yang berada di tengah itu tetap pemain yang kreatif. Dan Caviator kenapa tidak bisa banyak bergerak? Karena memang dia di man marking oleh pemain dari Malaysia. Mereka sudah membaca nih Caviator ini pemain yang berbahaya. Dia gak bisa menyisir juga dari sektor flank. Jadi Jens Leuven pun hanya mendapatkan kalau nggak salah 1 peluang untuk mencetak gol, karena ini pertandingan yang super berat. Bagi Jens Leuven juga, dia dikawal secara ketat, tapi saya suka juga cara dari Jens Leuven untuk lepas kawalan dari para pemain Malaysia, walaupun itu hal yang sangat sulit dia lakukan di pertandingan malam hari ini. Tapi saya pikir teman-teman, walaupun para pemain kita banyak melakukan kesalahan di pertandingan malam hari ini, kita perlu juga mengapresiasi kerja keras dari para pemain kita yang memang tampak sangat determinan untuk membawa Indonesia lolos ke final. Dan kita tunggu nanti teman-teman pertandingan final lawan Thailand yang rencananya akan dimainkan pada tanggal 29 Juli nanti mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Yang penting kita bisa melihat bagaimana tadi Indra Safri bisa melakukan perubahan atau mengaplikasikan plan B untuk membawa timnas Indonesia U19 menang. Dan memang dalam sebuah pertandingan semifinal biasa tensi itu tinggi ya, dan kita lihat para pemain kita tensinya cukup tinggi walaupun mereka tidak terpancing untuk bermain keras apalagi kasar. Dan juga para pemain Malaysia di pertandingan semifinal ini juga seperti yang saya jelaskan, mereka memang bermain keras tapi mereka tidak bermain kasar. Nah, itu juga saya pikir kita perlu berapresiasi atau mengapresiasi kepada para pemain dari kedua tim, karena tidak ada pemain juga yang mendapatkan 2 kartu kuning yang artinya kartu merah atau juga kartu merah langsung di pertandingan semifinal ini yang berjalan sangat amat ketat. Inilah lawan yang menyulitkan Indonesia-Malaysia ya, karena kita lihat para pemain kita sulit sekali menciptakan peluang yang berbahaya dan banyak kehilangan bola akibat pressing dari para pemain Malaysia. Tapi pada akhirnya well done, timnas Indonesia U19 kita bisa meraih kemenangan walaupun dengan skor tipis, dengan skor 1-0 dan lolos ke final. Ya, kita terus mendukung teman-teman perjuangan dari para pemain kita agar timnas Indonesia U19 bisa meraih hasil-hasil akhir yang positif, dan ya kalau bisa menjadi juara tentu itu hal yang sangat baik ya bagi para pemain, karena itulah yang akan meningkatkan level of confidence dari para pemain. Tapi pada intinya yang penting cara bermain ini harus diimprove. Jadi para pemain tidak boleh melakukan terlalu banyak kesalahan seperti yang mereka lakukan di pertandingan malam hari ini. Jadi terlihat ketika berhadapan dengan lawan yang lebih kuat, para pemain kita seperti grogi. Nah, itu yang nanti harus menjadi bahan evaluasi bagi mereka. Mereka perlu introspeksi diri agar mereka tidak banyak melakukan kesalahan di pertandingan final nanti. Oke sahabat-sahabat Garuda, itulah pernyataan yang cukup menarik sekali bagi kita semua sebagai supporter timnas Indonesia yang lebih dewasa lagi. Bagaimana tanggapan kalian? Jangan lupa ditulis di kolom komentar ya sahabat-sahabat. Kita sebagai supporter yang sudah dewasa di bawah komando Pak Erick Thohir saat ini di Ketum PSSI ya. Jadi hal ini juga sangat memantik dari perhatian dari para public figur dari berbagai sepak bola internasional. Tentunya dalam hal ini timnas Indonesia akan menjadi lawan-lawan yang cukup tangguh sama menjadi perlawanan mereka yang akan berbahaya, yang mana pada beberapa tahun silam timnas Indonesia yang kerap kali menjadi bulan-bulanan, dan pada saat ini timnas Indonesia di bawah komando dari Pak Erick Thohir di sini cukup luar biasa, cukup fantastis, dan bahkan kedekatan kalau kita bicara dari kehebatan Pak Erick Thohir dalam membangun sepak bola timnas ini juga tidak diragukan lagi. Kedekatannya juga kepada FIFA ini sudah berbagai bagaikan dengan urat nadi dengan urat nadi dengan kita lah. Bagaimana urat nadi yang ada di kita, denyutannya sungguh luar biasa. Jadi gebrakan yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir di sini sungguh luar biasa, bukan hanya di level U19, U16 ataupun U23, tetapi untuk level senior tentunya dalam hal ini Pak Erick Thohir di sini tidak akan tinggal diam sahabat-sahabat. Jadi semuanya akan dilakukan demi untuk membanggakan dan mengangkat level dari timnas itu sendiri. Jadi kalian ya tolong jangan sama sekali jangan membanding-bandingkan antara pelatih lokal ataupun pelatih asing. Baik itu pelatih lokal, baik itu pelatih asing, itu sekali melakukan kesalahan itu tetap dikritik ya. Jangan si A begini, si B begitu, kalian itu membeda-bedakan. Sekali timnas, mari kita tetap dukung permainan dari timnas. Kalau perlu dikritik, silakan dikritik. Untuk saat ini timnas Indonesia bersama Coach Indra Safri akan melaju di final nanti pada jam
19.30 yaitu malam Selasa, Senin malam Selasa ya. Jadi tinggal beberapa jam lagi timnas Indonesia akan disajikan dengan pertarungan yang lebih sengit lagi daripada permainan dari Malaysia. Kita abaikan dari apapun yang dinyatakan oleh media Malaysia, media Vietnam dan segala macam, itu hanya pansos kepada kita karena media mereka, karena timnas mereka sudah tergusur dan mereka juga belum bisa mendapatkan level kita saat ini ya. Oke, timnas Indonesia semoga mendapatkan hasil yang lebih baik lagi ke depannya dengan derajat-derajat bersama Ketum PSSI dan kepada para pelatih yang saat ini membina dari timnas Indonesia. Oke, sahabat-sahabat Garuda, jangan lupa tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa di like dan di subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik khususnya masih seputar timnas Indonesia. Bersama saya, salam olahraga.